lagi. Oke teman-teman, selamat datang di channel Belajar Yuk. Kali ini kita mau belajar tentang settingan awal dari penggunaan AutoCAD. Nah, kalau di sini saya menggunakan AutoCAD 2007. Kalau teman-teman pakai AutoCAD yang seri sekarang, saya nggak tahu sih yang terupdate ini seri berapa ya. Mungkin ada yang 2010, ada yang 2011, itu silahkan saja. Tapi biasanya menu-menunya pun atau bentukannya itu hampir sama saja, cuma biasanya penambahan menu-menu yang baru saja. Oke teman-teman, perlu ini buat pemula, jadi harus tahu setting awal AutoCAD dulu. Nanti jangan langsung gambar, nanti tidak tahu satuannya, tidak tahu snapnya, nanti dimension, style, pengaturan jarak ininya macam-macam, itu nanti bingung kok tiba-tiba satuannya beda. Jadi kita perlu setting dari awal. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja buka di AutoCAD-nya. Untuk yang pertama ini mungkin udah langsung tampilannya klasik ya. Biasanya itu ada yang langsung keluar 3D modeling seperti ini teman-teman. Nah ini kalau seperti ini bingung biasanya kalau yang lama biasa pakai AutoCAD, kok menu-menu yang biasanya di mana gitu. Ini tinggal pilih di sini saja ya teman-teman. Nah pilih AutoCAD klasik. Nah itu biasanya udah balik ke tempat atau menu-menu yang lama. Kalau tidak ada di sini, teman-teman bisa pilih di area yang di atas ini, yang kosong ini, klik kanan saja, CAD, terus di bawah biasanya itu workspace. Nah itu kan hilang menunya ya. Nah di sini tadi hilang. Kalau tidak ada atau mau munculkan lagi, tinggal di workspace. Nah pilih aja yang klasik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua satuannya. Nanti ketika teman-teman mengukur suatu objek, tidak tahu satuannya itu dalam bentuk apa, itu perlu disetting dulu ya teman-teman. Settingnya adalah di format units, unit pakai S ya, units, atau bisa juga langsung diketik units, enter, oke. Nah di sini teman-teman, kalau di sini sih satuannya milimeter, dia tinggal disesuaikan ya, ada sentimeter, ada kilometer, ada meter. Biasanya sih saya menggunakan meter saja sudah cukup. Tapi kalau mau teman-teman yang lain silahkan. Nah ini precisionnya ketika ngukur sesuatu, nah mau berapa angka di belakang koma juga silahkan teman-teman setting di sini. Bisa 1 angka atau 2 angka itu bisa. Kalau bagi saya sih 2 angka udah cukup. Oke ya. Kalau sudah tinggal di oke saja. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah snap. Nah, snap nih teman-teman, menunya di objek bawah di sini. Fungsinya buat apa? Snap itu untuk mempaskan ke suatu objek yang akan kita gambar atau kita lakukan menu ya. Misal kita buat aja satu kotak seperti ini. Kalau snapnya itu tidak hidup, nah kita buat lain lagi satu, dia akan susah untuk mempaskan. Nah, alih-alih nanti membuat gambar dia akan tidak sesuai. Nah, bagaimana untuk menghidupkannya? Gampang, tinggal diklik snap saja. Nah, sebelumnya juga klik kanan dulu setting. Nah, kalau dari awal sini punya saya kan sudah select all semua. Biasanya itu hanya beberapa saja teman-teman yang dicentang. Kalau ini tinggal di select all saja. Kalau sudah select all, langsung oke. Coba kita gambar lagi dan nah itu dia sudah mempaskan. Tuh. Pojoknya sudah pas, di tengahnya pun biasanya sudah pas. Nah, teman-teman. Oh, yang antar objek yang lain pun masih bisa. Nah, itu dia mempaskan. Tuh. Jadi itu ya fungsinya snap. Oke. Kalau sudah ini kita hapus saja. Nah, untuk selanjutnya icon menu yang di sini, nah itu bisa teman-teman tambah atau geser-geser atau diatur sesuai dengan teman-teman yang enak lah menggunakannya. Misal ini kan kanan sama kiri nih, kita klik saja yang di garis 2 ini, klik kiri ditahan, nanti lalu geser. Nah itu biar dia jadi ngumpul satu di situ teman-teman. Itu. Nah
Terus juga kalau misal mau menambah lagi menu di sini, itu tinggal diklik kanan di kosongnya sini, pilih update, pilih mode mana nih teman-teman yang mau ditambahkan. Nah, misal kalau yang desain itu biasanya suka muter-muter itu, misalnya mau dikasih orbit. Nah, itu sudah ada teman-teman. Jadi ini tinggal di drag saja, masukin di sini gitu. Dan banyak lagi menu-menu yang lain, jadi silahkan saja ditambahkan. Ada di klik kanan di kosong, paket, lalu silahkan pilih. Oke. Untuk selanjutnya kita mengatur dimension style-nya. Di dimension style. Nah, apa aja sih di sini? Ini biasanya banyak banget settingan di dalam sini. Bukan hanya mengatur jarak, panjang, lebar, dan satuannya, itu banyak lagi yang lain. Derajat, unitnya, ya. Di sini juga bisa. Modify. Nah, ini teman-teman. Simbolnya mau apa, panah ini besarnya seberapa, lainnya bentuknya seperti apa, teksnya juga ini cuma 2,5. Ini fitnya primary unit, ini tadi settingan di unit tadi bisa juga di sini ya. Nah, itu macam-macam. Coba kita contoh nih satu. Misal ketika mengukur dimensionnya, ini kita pilih yang linear, mengukur jarak ya teman-teman. Nah, itu kan kalau seperti ini dia nggak kelihatan teman-teman, harus di zoom. Ini 1065,83 meter. Nah, itu tidak kelihatan teman-teman. Maka kita harus setting dulu di dimension style. Modify itu teksnya. Nah, ini 2,5 ini kita coba buat misal 20 saja teman-teman. Kita coba dulu ya. Ini di OK, lalu close. Kita ukur lagi teman-teman. Nah, sudah mulai kelihatan. Kalaupun mau diperbesar lagi, silahkan diatur lagi di sini ya. Dimension style, modify, teksnya itu digedein lagi. Misal jadi 50 misalnya teman-teman. Ini tinggal di OK kan saja. Lalu kita ukur lagi. Nah, tuh kelihatan teman-teman. Tadi kan juga unitnya itu 2 angka di belakang koma. Ini teman-teman mau hilangkan atau mau ditambah lagi juga bisa, semuanya diatur di sini. Modify. Nah, ini primary unit, jadi kan 1. Coba kita buat 1 saja ya di belakang koma. Nah, close, kita ukur. Nah, itu dia teman-teman. Untuk yang lain juga ada, misal kayak sudut itu juga bisa di dimension. Modify ini. Nah, decimal degree. Kalau yang biasa seperti ini aja, coba kita lihat hasilnya. Angular. Nah, itu 36 teman-teman. Ini kalau kita atur modify, misal derajat, menit, detiknya dikeluarin. Nah, ini tampilannya tuh sampai ke detik. Pilih aja yang ini ya teman-teman. Sudah ini di close, nah itu dia akan keluar sendiri. Ini coba kita hapus, kita buat saja yang baru. Nah, derajat, menit, detik, dan komanya juga keluar. Jadi banyak pengaturan di sini. Rata-rata semua pengaturan tampilan untuk ukuran itu di sini ya teman-teman. Nanti silahkan dilihat saja lagi. Misal panahnya ini mau digedein jadi misal 10, ini kita OK saja. Nah, coba kita lihat. Nah, itu panah juga udah mulai agak gede nih teman-teman, lebih gede sih dari yang tadi sedikit ya. Tinggal diatur-atur saja lagi. Oke. Setelah dimension style, kita mengatur background layar. Ini kan hitam. Kita misal mau buat putih atau mungkin warna yang lain, tinggal di area kosong, klik kanan, option, terus display, ambil tab display, pilih color. Nah, di sini teman-teman mau merah, coba kita buat merah ya. Nah, itu dia akan seperti ini teman-teman.
merah semua. Tinggal kita ganti lagi. Kalau saya sih rekomendasinya itu kalau nggak putih atau hitam ya, itu lebih enak saja. Biasanya kalau putih itu objek lebih kelihatan. Kalau teman-teman agak terganggu dengan kontras cahaya, biasanya lebih enak itu memang hitam. Tergantung sih teman-teman, monggo dipilih saja di warna apa yang enak untuk menggambarnya. Oke, mungkin di sini sih teman-teman. Tadi ada settingan klasik ke 3D, unit satuannya, objek snap, ya menunya juga nambah ngegeser, dimension style, sama merubah layar dari yang hitam mungkin ke putih atau warna apa yang favorit teman-teman. Cuma beberapa settingan itu aja dulu teman-teman. Video selanjutnya saya akan membahas lagi nanti terkait menu-menu untuk menggambar pemula. Tapi sebelum kita gambar pemula, teman-teman harus setting dulu sesuai rekomendasi dari video ini biar kita nanti sama ngikutin video-video kita selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau ada sesuatu teman-teman belajar hari ini silahkan di like. Kalau ada yang belum dapat sesuatu atau mau ditanyakan sesuatunya, silahkan komen di bawah ya. Nanti saya usahakan untuk kasih videonya. Oke teman-teman, terima kasih. Thanks for watching. Okay.